Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1781. Sikap Charlie sedikit melukai harga diri Sophie lagi. Dia memandang wajah samping Charlie, menggigit bibir bawahnya dengan keras, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan meninggalkan rumah itu bersama kakaknya. Kakak beradik itu berjalan terhuyung-huyung, dan Jami bertanya dengan suara rendah, "Sophie, ninja-ninja itu semua dikalahkan oleh pemuda tadi?" Sophie berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan pemuda itu, dia penolong kita." Jami mengangguk dengan tergesa-gesa. "Oke, pemuda itu. Jadi semua ninja dikalahkan oleh penolong kita dengan tangan kosong." "Yah," Sophie berkata dengan serius. "Aku belum pernah melihat orang yang begitu kuat, ini pertama kalinya." Jami memukul dan berkata, "Akan sangat bagus jika dia bisa dibawa ke keluarga Schultz dan digunakan oleh keluarga Schultz." "Tidak mungkin." Sophie menggelengkan kepalanya. "Penolong kita arogan. Dia pasti tidak akan mau digunakan oleh orang lain. Dia mungkin ahli bela diri teratas dari sekte tersembunyi. Dan dia mungkin belum tentu memandang keluarga Schultz." Jami berkata dengan marah. "Itu juga benar. Terima kasih kepada dermawan kita. Kalau tidak kita akan mati di Kyoto." Jami berkata lagi. "Ngomong-ngomong, Sophie, cepat hubungi ayah. Kita diculik. Keluarga pasti mengirim banyak ahli ke sini. Sangat mungkin ayah di sini juga. Kita harus segera memberitahu dia kabar bahwa kita ada di Kyoto. Minta ayah mengatasi bajingan itu." Ryoto Matsumoto dengan cepat. "Aku tidak pernah membayangkan bajingan ini berada di belakang layar." Sophie mengangguk dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Pada saat ini, semburan api tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat malam yang awalnya gelap menjadi merah cerah. Sophie misalkan badan, dan melihat bahwa gedung 2 lantai tempat dia hampir mati berjam-jam terbakar dalam sekejap. Bangunan kayu yang terbakar membuat suara kayu berderak, seperti suara petasan, dan dengan salju tebal, juga memiliki rasa tahun baru Imlek. Jami menyentuh dagunya dan bertanya kepada Sophie, "Sophie, pertanda apakah ninja-ninja itu mati?" Sophie bertanya balik, "Dengan api sebesar itu, apakah mereka masih bisa bertahan hidup?" Jami memegang tangannya. "Saya tidak bermaksud bahwa, maksud saya adalah, apakah dermawan membunuh mereka terlebih dahulu dan kemudian menyalakan api? Atau hanya menyalakan api dan membakar semuanya di dalamnya?" Sophie merasakan sedikit udara dingin keluar dari punggungnya, dan segera menenangkannya. "Hal seperti ini, aku tidak bisa mengutarakan." Saat dia mengatakan itu, sosok Charlie muncul di pikirannya lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Penolong kita, dia benar-benar bukan manusia. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia." Jami tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin tahu, minta keluarga membantu memeriksanya. Di Tiongkok, siapa lagi yang memiliki petunjuk yang tidak dapat kami temukan?" Sophie menggelengkan kepalanya. "Penolong kita tidak ingin kita mengetahui identitasnya. Jika kita sengaja memeriksa, bagaimana jika kita membuatnya marah?" Jami memukulnya. "Oh, itu yang aku katakan." Setelah itu, Jami mempertimbangkan percakapan Charlie sebelumnya dengan Iga Jonin, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ketika kepalaku masih tertutup, aku mendengar pria itu memberitahu keluarga Iga bahwa dia tampaknya adalah teman dari wanita tertua keluarga itu, kan?" "Oh iya," Sophie mengangguk dan berkata, "alasan dia datang ke sini adalah karena putri Ito Yahiko." Jami berkata, "Sepertinya namanya Ito Nanako." "Ya," Sophie berseru, "Itu Nanako Ito, gadis yang sangat cantik. Dia juga ahli seni bela diri." Jami berkata dengan beberapa gosip, "Hei Sophie, jelaskan apakah dermawan itu adalah pacar Ito Nanako. Mungkin dia bahkan bisa menjadi menantu masa depan Yahiko. Jika kita bisa memilih bekerja sama dengan Yahiko, kita bisa sering bertemu dengan dermawan kita." Ketika Sophie mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi sangat tidak nyaman. Dia sangat kecewa dan bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya,
Mungkinkah dermawannya benar-benar pacar Nanako itu? Dermawannya adalah orang Cina. Mengapa kamu ingin bersama wanita Jepang? Mengapa tidak memilih wanita Cina dan memiliki anak? Memikirkan hal ini, Sophie menghela nafas pelan dan berkata, aku akan menelepon ayah dulu. Oke, Jami mengangguk, membungkuk dan mengambil segenggam salju dari tanah, membentangkannya di wajahnya, dan berkata dengan emosi, oh, senang rasanya bisa selamat dari bencana. Bab 1782, Tokyo saat ini, kekacauan masih berlangsung. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo menjadi gila. Pertama, kakak beradik keluarga Schultz diculik dan lebih dari mengingatkan orang-orang yang hilang. Lalu keluarga Takahashi mendapat kiriman beberapa patung manusia. Dan kemudian, putra Takahashi Machi dibakar hidup-hidup di dalam mobil. Salah satu dari kejadian ini dapat dianggap sebagai kasus kriminal utama tahun ini. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, satu demi satu pecah di Tokyo. Apalagi hampir semua keluarga besar papan atas terlibat. Ini seperti menginjak-injak wajah Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo di tanah, dan kemudian berulang kali memukul dengan ikat pinggang dengan putus asa. Yang lebih penting lagi adalah bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo belum menemukan petunjuk yang berguna sejauh ini. Sekelompok orang tidak berguna terus menyelidik kasus-kasus ini di Tokyo. Mereka masih belum dapat menemukan petunjuk keberadaan Jami dan Sophie. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya, apalagi di mana mereka berada. Oleh karena itu, seluruh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo secara kolektif menjadi buta. Sheldon hampir kehilangan kesabarannya. Putra dan putrinya tidak diketahui masih hidup atau mati, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Dia harus menunggu tanpa henti kabar dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Baginya, itu hanyalah yang terbesar dalam hidupnya. Tepat ketika dia akan pergi langsung ke Kementerian Luar Negeri Jepang dan mengangkat masalah ini ke acara komunikasi besar, dia tiba-tiba menerima telepon dari nomor ponsel lokal Jepang. Setelah dia terhubung dengan curiga, dia segera mendengar suara Sophie. Ayah, ini aku. Sophie. Saat dia mendengar suara putrinya, jantung Sheldon hampir melompat keluar, dan dia berseru dengan sangat gembira, Sophie. Pada saat ini, Sophie yang sedang menelepon buru-buru memotongnya dan berkata, Ayah, apakah ada orang lain di sekitarmu? Jangan biarkan orang lain tahu aku yang menelepon. Sheldon melihat sekeliling. Selain orang-orangnya sendiri, ada beberapa orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, dan bahkan beberapa anggota kabinet. Dia buru-buru mengubah kata-katanya. Apakah Anda tahu saya sekarang sedang sibuk? Tutup telepon jika Anda tidak memiliki sesuatu yang mendesak. Beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak. Baru pada saat itulah Sophie berkata, Ayah, aku dan Jami sudah aman sekarang. Kami menyelamatkan. Kami berada di Kyoto, bukan di Tokyo. Sementara Sheldon menarik napas lega. Mau tak mau dia mengerutkan kening pada sampah di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Pada saat ini, dia hampir membenci para idiot ini di dalam hatinya. Para idiot ini, mereka berjanji untuk memberitahuku bahwa kemungkinan besar persembunyiannya di Tokyo dan tidak mungkin meninggalkan kota. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka memblokir lalu lintas eksternal Tokyo pada waktu yang tepat. Dan mereka membuat pos pemeriksaan secara ketat memeriksa semua orang yang meninggalkan kota. Jadi putra dan putriku pasti ada di Tokyo. Hanya perlu waktu untuk berlokasi. Hasilnya, anak-anakku sebenarnya berada ratusan kilometer jauhnya di Kyoto. Para idiot ini benar-benar ingin mengambil pisau dan mengukir kata idiot di wajah mereka. Namun, Sheldon juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk marah. Jadi dia bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Sophie berkata, Ayah, tolong jangan beritahu orang-orang di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Saya sangat meremehkan kemampuan mereka. Mereka cenderung membocorkan informasi secara internal. Jadi saya ingin Ayah mengirim orang-orang kita sendiri ke Kyoto untuk menyambut kami. Sheldon segera berkata, Oke. Sophie menambahkan, juga, Ayah. Orang yang menulis kepada kita adalah Ryoto Matsumoto dari Tokyo. Dia ingin membunuh kita dan kemudian menyalahkan Ito Yahiko.
Jadi dia membawa kita ke Kyoto. Apa? Nada suara Sheldon tiba-tiba menjadi sangat suram. Ini dia. Bab 1783. Sheldon memiliki kualitas yang tinggi bahwa dalang di balik penandatanganan kedua anaknya adalah Yahiko. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga diam-diam bertemu Ito Yahiko. Dan setelah menggali begitu lama, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Awalnya Sheldon mengira bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sengaja melindungi Yahiko. Namun sekarang dia tahu bahwa Yahiko benar-benar tidak memenuhi syarat dengan masalah ini. Bukan hanya dia tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi dia menjadi kambing hitam. Apa yang bahkan tidak dipikirkan Sheldon adalah bahwa dalang di balik semua ini sebenarnya adalah Ryoto Matsumoto. Dia bahkan tidak memintanya. Rupanya Matsumoto Ryoto ini benar-benar berbahaya. Untuk dapat membangkitkan begitu banyak kejadian secara diam-diam. Dan membuat keluarga Ito dan keluarga Takahashi saling curiga. Dan membuat keluarga Schultz memusatkan kualitas mereka pada kedua keluarga ini. Memikirkan hal ini, Sheldon tidak sabar untuk menelan Matsumoto Ryoto hidup-hidup. Jadi, dia mengumpulkan gigi dan berkata, "Saya tahu semua yang Anda katakan. Tetap buka telepon. Dan saya akan membiarkan orang-orang di bawah komando saya menghubungi Anda." Sophie buru-buru berkata, "Oke, kakakku dan aku menunggu di Kyoto." Sheldon menutup telepon, berdiri dan berkata kepada Komisaris Polisi Metropolitan Tokyo, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Saya pergi dulu." Kepala polisi buru-buru bertanya, "Tuan Schultz, mau kemana? Apa hubungannya denganmu?" Sheldon berkata dengan nada buruk, "Kamu harus cepat mencari cara untuk menemukan putra dan putriku. Atau saya akan menelepon Kementerian Luar Negeri Jepang." Kepala polisi maju dan memohon dengan getir, "Tuan Schultz, beri saya 12 jam. Saya akan menggeledah seluruh Tokyo. Saya pasti akan Jami dan Sophie." Dia menambahkan, "Tuan Schultz, pada kenyataannya, meskipun Kementerian Luar Negeri mengetahuinya, mereka tetap akan menyerahkan kasus ini ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri bukanlah lembaga penegak hukum. Mereka tidak memiliki tenaga tambahan untuk melakukan ini." Sheldon bersinar dingin. "Kalau begitu kalian cepatlah. Jangan berlama-lama di sini." Setelah itu, Sheldon berbalik dengan marah dan pergi. Setelah meninggalkan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, kalimat pertama Sheldon ketika dia masuk ke dalam mobil adalah informasi orang-orang kepercayaannya. "Yasin, segera bawa 20 orang ke Kyoto untuk menjemput Jami dan Sophie. Saya kontak akan memberi mereka Anda. Kamu dapat menghubungi Sophie." Pria parubaya bernama Yasin, yang bernama lengkap Yasin Zuniga, adalah orang kepercayaan Sheldon yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Mendengar perintah Sheldon, dia langsung bertanya, "Tuan, apakah Anda telah menemukan Tuan Muda dan Nona Muda?" "Yah," Sheldon mengangguk. "Mereka baik-baik saja. Tapi dalang di balik layar memang di luar bayangan kita." Yasin buru-buru bertanya, "Tuan, siapa dalangnya?" Sheldon penuh gigi dan berkata, "Matsumoto Ryoto. Sial, beraninya menculik putra dan putri saya. Ryoto ini telah bosan hidup. Yasin, beritahu semua orang. Sebelum fajar, saya ingin kepala Matsumoto Ryoto." Ekspresi Yasin membeku, dan dia segera berkata, "Baik, Tuan. Saya akan mengaturnya sekarang." Sheldon menggosok pelipisnya dan berkata, "Kamu minta salah satu pesawat kita terbang ke Osaka sekarang. Setelah kamu menjemput Jami dan Sophie di Kyoto, kirim mereka langsung ke Osaka. Lalu terbangkan mereka kembali ke Tiongkok untuk menenangkan diri. Aku akan mengambil alih urusan di Jepang." "Oke." Setelah beberapa menit, bab 1784, hampir 100 master tersembunyi dari keluarga Schultz di Tokyo berhenti mencari Jami dan Sophie. 20 dari mereka langsung menuju Kyoto di tengah malam, dan hampir 80 orang sisanya mulai mencari rumah keluarga Matsumoto. Ryoto Matsumoto bahkan tidak tahu dirinya dalam bahaya. Dia melihat waktu, melihat bahwa itu sudah pukul 10 malam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Iga Jonin. Menurut rencana, Iga Jonin mulai membunuh orang sekarang, dan kemudian meletakkan mayatnya di rumah keluarga itu setengah jam kemudian. Kemudian,
dia akan menunggu beberapa jam lagi. Saat mayat hampir seluruhnya kehilangan sisa kehangatannya, dia akan melaporkan petunjuk tersebut secara anonim ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Dengan cara ini, besok pagi Yahiko akan selesai. Setelah Yahiko selesai, satu-satunya musuh di depannya adalah Machi Takahashi. Takahashi Machi saat ini masih harus tenggelam dalam rasa sakit kehilangan putranya dan tidak dapat melepaskan dirinya dari kesedihan. Ini adalah waktu yang paling rentan bagi dirinya. Ryoto Beisia saja mengatur penyergapan untuk membunuh Machi saat dia akan pergi ke pemakaman Eikichi. Ryoto Matsumoto berpikir begitu dalam pikirannya. Tetapi telepon di samping telinganya terus berbunyi. Kenapa Iga Jonin tidak bisa dihubungi? Ryoto mengerutkan kening tanpa sadar. Bukankah aku sudah mengalami kejadian sebelumnya? Dia harus menjaga telepon tetap hidup setiap saat, agar dapat berkomunikasi tepat waktu jika terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Jantung Ryoto Matsumoto tiba-tiba berdebar. Dan dia berpikir, Iga Jonin, mungkinkah ada masalah? Tapi seharusnya tidak. Mereka membawa kakak beradik keluarga Schultz ke Kyoto. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah mencari begitu lama tanpa petunjuk. Bagaimana mungkin ada kecelakaan? Tidak masuk akal. Akan terdengar logistik jika mereka ditemukan di rumah keluarga Ito. Dan mereka diserang oleh keluarga Ito. Intinya adalah mereka belum mendapatkan perintah dari dirinya. Jadi mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri untuk membunuh kakak beradik keluarga Schultz. Jadi ini tidak mungkin. Jadi, apa yang terjadi di Kyoto? Ryoto yang selalu percaya diri, tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan yang kuat. Pada saat ini, bukan hanya Ryoto yang tidak dapat menghubungi para ninja melalui telepon. Takahashi Machi, yang baru saja kehilangan putranya, juga demikian. Takahashi Machi telah diperintahkan agar ninja keluarga Fujibayashi terlebih dahulu membunuh Ito Nanako di Kyoto. Dia juga meminta mereka merekam video pembunuhannya. Kemudian, dia menggunakan video ini untuk menyiksa Yahiko dan membiarkan Yahiko mati dengan sangat kesakitan. Namun, ninja dari keluarga Fujibayashi tidak memberikan jawaban. Dia menelepon untuk menanyakan tentang kemajuannya, tetapi teleponnya benar-benar tidak dapat dijangkau, dan tidak ada yang menjawab setelah dia menghubungi beberapa orang. Semua panggilan tidak dapat tersambung. Machi melemparkan ponselnya dan berteriak dengan marah, "Sial! Terkutuklah ninja Fujibayashi yang tak terkalahkan. Mengapa mereka menjadi tidak berguna akhir-akhir ini?" Sebelum masa Tetsu dan yang lainnya menghilang tanpa alasan, dan mereka akhirnya dikirim kembali sebagai patung es. Sekarang tidak ada berita buruk tentang kelompok ini. Apakah mereka juga akan dibunuh menjadi patung es dan dikirim kemari? Bawahan buru-buru berkata, "Tuan Ketua, Tuan dari keluarga Fujibayashi, apakah dia disergap oleh keluarga itu? Mengapa terjadi perpecahan?" Takahashi Machi memarahi dengan bentakan. Situasi di sana sudah jelas. Keluarga itu bahkan tidak memiliki ninja di Kyoto. Hanya ada beberapa pelayan dan pengawal biasa. Apa yang mereka gunakan untuk menyatukan 6 orang ninja keluarga Fujibayashi? Setelah berbicara, Takahashi Machi hanya bisa bertanya, apa yang terjadi di sana di Kyoto? Bab 1785. Entah itu Ryoto Matsumoto atau Machi Takahashi, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Kyoto. Namun, Ryoto jauh lebih pintar dari Machi. Ketika dia tidak bisa berhubungan dengan Iga Jonin, meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia langsung menyadari bahwa mungkin ada yang salah. Memikirkan hal ini, dia segera menelepon seluruh keluarga Iga. Dan begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya kepada mereka tentang Iga Jonin. Tetapi orang-orang dari keluarga Iga juga tidak mengetahui apa yang terjadi di Kyoto. Mereka juga tidak bisa menghubungi Iga Jonin, dan mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kali ini, Ryoto benar-benar panik. Dia mondar-mandir dengan gugup di ruang tamu rumahnya. Alisnya terkunci rapat, dan bahkan memegang cerutu gemetar tak terkendali. Adik laki-lakinya Ryosuke Matsumoto melihat dia sangat gugup. Dia meyakinkannya, "Kakak, jangan panik dulu. Jika kamu panik, kami benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Tidak seperti Machi. Target Machi adalah Ito Nanako.
dia tidak ada secara teknis dengan keluarga Schultz. Jadi tidak masalah jika motifnya terungkap. Kekuatan keduanya pada dasarnya seimbang. Jadi dia tidak takut pada Ito Yahiko. Namun, Ryoto tahu betul jika motifnya terungkap, dia tidak hanya harus menghadapi raksasa keluarga Schultz, tetapi juga keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Jadi, dia mengambil cerutu dan berkata kepada Ryosuke Matsumoto, "Saya memainkan kartu ini. Saya benar-benar bertaruh. Jika menang, keluarga Matsumoto bisa menjadi yang terbaik di Jepang. Jika kita kalah, keluarga Matsumoto akan dirusak sampai mati oleh 3 keluarga besar. Keluarga Schultz, keluarga Ito, dan keluarga Takahashi." Dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, "Sekarang, Iga Jonin tidak bisa dihubungi. Kita juga tidak tahu apakah Jami dan Sophie masih hidup atau mati. Jika ini belum terungkap, itu tidak masalah. Paling-paling, rencana mengejutkan Yahiko sia-sia. Tapi jika hal ini terungkap, maka kita tidak memiliki cara untuk bertahan hidup." Ryosuke bertanya, "Kakak, kami tidak tahu apakah kami telah terekpos atau tidak. Apakah kita hanya menunggu kabar? Itu terlalu pasif. Jangan menyerah." Ryoto merenung, menyeringai, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja kita harus melawan. Karena kita tidak tahu hasilnya. Ayo bertaruh pada kartu kedua." Ryosuke Matsumoto bertanya, "Saudara, bagaimana kita bertaruh pada game kedua?" Ryoto berkata dengan muram, "Saya yakin motif kita untuk keluarga Schultz belum terungkap untuk saat ini. Kita akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Machi dan Yahiko terlebih dahulu. Bunuh mereka, dan kita akan memiliki kesempatan menjadi yang nomor 1 di Jepang." "Bunuh mereka berdua?" Ryosuke bertanya dengan heran. "Bukankah seharusnya kita mencari cara untuk menghadapi keluarga Schultz?" Ryoto menggelengkan kepalanya. Ini hanya keinginan untuk berduka dengan keluarga Schultz. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menargetkan kita, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengatakan itu, Ryoto berkata lagi, "Namun, Machi pasti dalam kondisi terlemahnya sekarang. Dia telah kehilangan beberapa ninja dan sudah tidak memiliki anak. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuh. Minta keluarga Iga mengirim beberapa ninja lagi untuk membunuhnya. Pokoknya, ninja Iga sudah senasib dengan kita sekarang." Ryosuke bertanya lagi, "Bagaimana dengan Ito Yahiko? Bagaimana cara pembunuhannya?" Sepertinya dia tidak kehilangan kekuatan. Ryoto menggertakkan giginya dan berkata, "Kita bisa menyerang Yahiko secara langsung. Kita culik beberapa keluarga petugas polisi dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Lalu paksa polisi itu untuk datang ke Yahiko. Katana bahwa Yahiko harus datang ke Departemen Kepolisian Metropolitan untuk membantu penyelidikan kakak beradik Schultz. Jadi Yahiko meninggalkan rumahnya. Kita bisa menyerangnya." Ryosuke terus bertanya, "Kakak, bagaimana jika keluarga Schultz mengetahui tentang kita?" Ryoto berkata dengan ekspresi yang sangat menyeramkan, "Jika mereka benar-benar tahu, kita akan mati. Lalu kenapa tidak menarik Takahashi Machi dan Ito Yahiko bersama kita?" Bab 1786. "Oke," Ryosuke berkata dengan ekspresi muram. "Bahkan jika kita mati, mereka harus mati bersama kita. Bagaimanapun, kita tidak akan kehilangan apa-apa, baik kita menang atau kalah." Saat ini, setelah Charlie membakar rumah berlantai 2, dia kembali ke rumah keluarga Ito. Dia menempuh jalan yang sama dan memasuki halaman kecil Ito Nanako. Pada saat ini, Nanako sedang duduk di depan meja teh. Matanya sedikit tertutup, tangannya dengan lembut memutar untayan manik-manik bodi. Dan dia diam-diam melafalkan kitab suci Buddha di mulutnya untuk berdoa bagi Charlie. Agama Buddha tersebar luas tidak hanya di Cina, tetapi juga di Jepang pada waktu yang lama. Sejak Guru Jianzhen melakukan perjalanan ke timur ke Jepang, agama Buddha di Jepang telah berkembang pesat. Meskipun umat Buddha di kedua negara agak berbeda, hampir tidak ada perbedaan mendasar antara penganut di kedua negara dalam hal nyanyian dan doa. Setelah bermeditasi untuk waktu yang lama, gulungan dupa di pembakar dupa sudah terbakar. Dia merasakan aromanya hilang. Ketika dia membuka matanya dan ingin memesan piring lain, dia menemukan Charlie sudah duduk di seberangnya. Nanako terkejut.
menutup mulutnya dan berseru, "Charlie, kapan kamu kembali?" Charlie sedikit tersenyum. "Baru saja, 5 detik yang lalu." "Ah," Nanako berkata tidak percaya. "Mengapa aku tidak melihat gerakan apapun?" Charlie tersenyum dan berkata, "Karena saya pikir kamu sepertinya sedang melantunkan doa." "Saya tidak ingin mengganggu." Nanako tersipu dan berkata dengan lembut, "Saya sedang berdoa untuk sesaat. Saya harap para dewa akan mengantarkanmu untuk kembali dengan selamat." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Nanako tersenyum tidak wajar dan berkata, "Charlie, kamu menyelamatkan hidup. Jadi mengapa berterima kasih padaku untuk hal kecil ini?" Charlie berkata dengan serius, "Aku menyelamatkanmu dari hatiku. Dan kamu berdoa untukku karena hatiku. Titik awal setiap orang adalah sama. Jadi tentu saja tidak ada masalah seberapa besar atau kecilnya." Nanako tidak bisa menahan napas. "Charlie-kun, kamu adalah satu-satunya pria yang pernah saya lihat dalam hidup saya, yang selalu memikirkan orang lain." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya bukan pria terhormat, jadi jangan memuji saya." Setelah berbicara, Charlie buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, berikan aku tanganmu dan aku akan memeriksa cederamu." Nanako dengan malu-malu bertanya, "Charlie, apakah kamu ingin memeriksa denyut nadiku?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin berjalan-jalan di salju? Saya akan pulih dengan cepat. Nanti kita bisa berjalan-jalan di salju di halaman. Jika kamu tidak puas, aku akan mengajakmu jalan-jalan." "Ah," Nanako bertanya-tanya, "Charlie, maksudmu cederaku bisa langsung sembuh sebelum salju mencair?" Charlie berkata dengan serius, "Kamu tidak perlu menunggu salju mencair. Jika kamu bekerja sama denganku, kita bisa berjalan-jalan di salju bersama sebelum salju berhenti." Bab 1787. Nanako masih tidak percaya bahwa Charlie benar-benar bisa menyembuhkan cedera dirinya. Tetapi dia melihat pria di depannya sangat ingin menyembuhkannya. Dan dia adalah orang yang dia cintai. Jadi dia rela Charlie mencobanya. Dia dengan malu-malu menyerahkan tangannya kepada Charlie. Dan berkata dengan malu-malu, "Charlie-kun, kalau begitu, silakan." Charlie sedikit mengangguk, mengepalkan dan dengan lembut meletakkan di gerbang venanya. Jejak Reiki memasuki tubuhnya dari arteri radial Nanako. Dan dalam sekejap mata, energi itu benar-benar mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah berkeliling sebentar, Charlie pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat detail cedera Nanako. Hanya setelah melihatnya, dia menyadari bahwa cedera Nanako memang serius. Hampir semua organnya mengalami luka dalam yang serius. Tidak hanya itu, meridian dan tulangnya juga rusak. Seluruh tubuhnya tampaknya telah menjadi boneka porselen yang rusak. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan luka sekunder yang serius. Meskipun dia lolos dari bahaya setelah diselamatkan, seluruh tubuhnya selalu dalam kondisi keamanan yang rendah. Saat ini, fungsi tubuhnya bahkan tidak 1/5 dari kondisi orang biasa. Orang lain mungkin jatuh tanpa cedera, berdiri, jatuh ke tanah dan pergi. Tetapi jika dia jatuh, kemungkinan besar akan membahayakan hidupnya. Lalu dia akan dikirim kembali ke rumah sakit untuk menyelamatkan. Charlie bisa membayangkan betapa sakitnya tubuh Nanako karena cedera yang begitu serius. Rasa sakit itu terus berlanjut, dan sulit untuk menghilangkannya bahkan dalam tidur. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya, dan berkata dengan emosi, "Saya pernah bilang padamu, bahwa seni bela diri adalah semacam semangat. Anda tidak perlu terlalu peduli tentang menang atau kalah dalam permainan. Apalagi menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya. Mengapa kamu harus merusak hidup dalam pertandingan melawan Aurora?" Nanako berkata agak malu. "Charlie, nyawaku tidak buruk. Saya berharap untuk kalah tanpa meninggalkan penyesalan." Setelah mengatakan ini, dia menghela napas dan tersenyum pahit. "Hanya saja saya tidak menyadari adanya kesenjangan antara diri saya dan Aurora pada waktu itu. Dia benar-benar terlalu kuat. Begitu kuat sehingga tidak bisa dipercaya." Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada titik ini, dia juga memiliki rencana perawatannya sendiri. Ada 2 pilihan untuk merawat Nanako. Yang pertama adalah secara langsung menggunakan Reiki di tubuhnya untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya.
Dibandingkan dengan orang biasa, tubuhnya memang rusak parah. Tetapi untuk Nanako, itu bukan masalah besar. Tubuhnya bisa segera diperbaiki. Metode ini sederhana dan langsung, nyaman dan cepat, serta memiliki banyak keuntungan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Bagaimana dia harus menjelaskan kepadanya jika dia menggunakan Reiki untuk memperbaiki cederanya secara langsung? Lagi pula, Nanako tidak memiliki dasar mekanis yang dalam. Dia tidak bisa memahami keberadaan Reiki. Nanako mungkin hanya berasumsi bahwa dirinya hanya menyentuh tangannya dan menyembuhkannya dengan cara yang membingungkan. Baginya, itu mungkin terlalu luar biasa. Cara kedua adalah dengan menelan pil peremajaan. Kemanjuran pil peremajaan tidak diragukan lagi. Bab 1788. Bagi orang biasa, obat semacam ini adalah obat mujarab. Jika orang tua meminumnya akan memperpanjang hidup mereka lebih dari 10 atau 20 tahun. Jika orang muda meminumnya, tubuhnya bisa beberapa kali lebih kuat dari orang biasa. Jika orang yang meminumnya, bahkan jika hanya ada satu napas yang tersisa, itu juga sangat mungkin untuk memperkuat tubuhnya dan memulihkan kondisi seperti sebelumnya. Contohnya, Albert hampir dikalahkan oleh bawahan Donald. Dia memiliki nafas terakhir yang tersisa, dan dia diselamatkan oleh pil peremajaan. Pil peremajaan itu tidak hanya menyelamatkan nyawa Albert, tetapi juga membuat Albert beberapa tahun lebih muda dan dalam kesehatan yang lebih baik daripada sebelum cedera. Hal ini terutama karena khasiat pil peremajaan yang terlalu kuat. Sementara Albert telah sembuh, masih ada sisa khasiat untuk memperbaiki tubuhnya. Meski cedera Nanako juga parah, menurut Charlie, pil peremajaan paling setengah sudah bisa menyembuhkannya. Jika Nanako meminum seluruh pil peremajaan, tentu saja, kekuatan Nanako akan meningkat 1 atau 2 tingkat dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, Charlie memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Pada akhirnya, apakah akan memberi Nanako setengah pil peremajaan, atau memberi 1 dan memberi kesempatan? Charlie bukanlah orang yang pelit. Alasan terpenting dia mempertimbangkan setengah atau 1 pil adalah karena Nanako orang Jepang. Seperti kata pepatah, mereka yang bukan dari ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Dia tidak mengatakan bahwa Nanako merugikan orang lain, tetapi setidaknya sulit untuk menjaga satu hati dengan orang-orang yang berbeda bangsa. Dan Nanako sendiri adalah master seni bela diri, dan telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional. Dia awalnya berencana berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Jika dia membuat kekuatan meningkat secara signifikan, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Aurora di masa depan. Jika Nanako mewakili Jepang di kompetisi internasional berikutnya dan mengalahkan Aurora, yang bermain atas nama Tiongkok, bukankah itu berarti dia menyerahkan juara yang seharusnya menjadi milik Tiongkok ke Jepang? Charlie ragu-ragu karena ini. Masuk akal jika dia hanya memberi Nanako setengah pil peremajaan untuk memulihkannya sepenuhnya. Itu sudah setara dengan memberikan keuntungan besar. Namun mengingat Nanako sangat terobsesi dengan seni bela diri dan memiliki sikap religius. Oleh karena itu, dalam hati Charlie sendiri, dia juga ingin memberikan kesempatan lagi. Sehingga dia bisa mempelajari seni bela diri yang dia cintai lebih dalam. Memikirkan hal ini, Charlie memandang Nanako dan bertanya padanya, "Nanako, jika aku bisa menyembuhkanmu, menjanjikan kamu menjanjikan satu syarat." Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Charlie, bahkan jika kamu tidak dapat menyembuhkanku, aku akan menyetujui semua syaratmu. Aku tidak akan pernah memiliki keraguan." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya ingin kamu berjanji, setelah saya menyembuhkan kamu, jika kamu masih menyukai seni bela diri dan mempelajarinya sendiri, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam segala bentuk kompetisi internasional." "Kamu berjanji?" "Ya," Nanako Ito berkata dengan tegas. "Setelah cedera ini, saya memikirkan apa yang diajarkan kamu kepada saya. Seni bela diri adalah semacam semangat, bukan kompetisi. Jadi saya telah kehilangan antusiasme pertandingan semacam itu." Berbicara tentang ini, dia memandang Charlie dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan serius, "Sejak saya bertemu kamu, saya telah mengetahui kebenaran bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan berbakat, di luar orang dan ada surga.
Seorang ahli bela diri sejati seperti kamu tidak akan pernah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Aku sudah membuang keinginan untuk ikut kompetisi dan menang. Saya ingin memiliki kesempatan untuk mencapai budidaya seni bela diri yang lebih mendalam. Jadi jika saya benar-benar memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya, saya pasti tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi apapun. Ketika Charlie melihat bahwa apa yang dia katakan serius dan tegas, dia merasa lega. Segera dia memandang Nanako, tersenyum kecil, mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya, menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Nanako, minum obat ini. Itu tidak hanya akan mengembalikan kamu ke kondisimu semula, tetapi juga akan membuat tubuhmu dan kekuatanmu naik ke level selanjutnya." Bab 1789. Meskipun efek pil peremajaan sangat ajaib, bagian luarnya sangat sederhana dan bersahaja. Itu hanya pil hitam bundar, dan terlihat tidak ada yang istimewa. Nanako melihat pil obat ini. Tanpa menggigil, dia bertanya pada Charlie, "Charlie-kun, bisakah obat ini benar-benar menyembuhkan cederaku?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Wade sudah bertindak, tentu saja itu akan menyembuhkan semua penyakit dan itu aku jamin." "Tuan Wade," Ito Nanako bertanya dengan heran. "Apakah Tuan Wade nama memanggilmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Itu sebenarnya bukan nama panggilan. Itu hanya nama kehormatan yang diberikan oleh beberapa teman di Aurus Hill." Ito Nanako tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu, bisakah aku memanggil kamu dengan Tuan Wade?" Charlie berkata dengan santai, "Ya, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau." Nanako mengurungkan niatnya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Tapi, Charlie-kun terdengar lebih ramah. Pasti aku satu-satunya orang yang memanggil kamu seperti itu." Charlie mengangguk. Orang Cina tidak memanggil satu sama lain seperti itu. Nanako manis tersenyum dan berkata dengan serius, "Saya harap saya akan menjadi satu-satunya yang memanggil Charlie-kun di masa depan." Oke, Charlie juga nampaknya sangat lemah untuk menahan senyum Nanako itu karena suatu alasan. Melihat senyumnya semanis permen maple, Charlie merasakan sedikit rasa manis yang tak dapat dijelaskan pada saat ini. Charlie tidak berani memikirkan rasa manisnya dengan hati-hati. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan mendesak, "Telan obatnya cepat. Bukankah kamu bilang kamu ingin keluar melihat salju? Jangan menunggu salju berhenti dan kamu belum minum obat ini." Nanako tersenyum dan berkata, "Perakiraan cuaca mengatakan bahwa salju akan terus berlanjut sampai besok." Mengatakan itu, dia mengambil pil peremajaan dan menatap Charlie. "Charlie-kun, apakah ini dimakan langsung?" "Ya," Charlie berkata dengan serius. "Setelah kamu menelannya, saya akan mengemudi untuk menyerap kekuatan obat." Nanako mengangguk ringan dan memasukkan pil itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Saat masuk ke mulut, pil segera berubah menjadi arus hangat, mengalir dari mulut ke perut, lalu mengalir ke seluruh tubuh. Nanako dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perubahan ini. Dia bisa menggambarkan, itu seperti botol porselen yang pecah di lantai. Maka sekarang dia seperti botol porselen pecah yang diputar ulang. Pecahan itu dengan cepat dikembalikan dan disatukan menjadi diri yang utuh yang tidak pernah mengalami kerusakan apapun, dan tidak pernah retak. Ini seperti melangkah mundur dalam waktu, penuh dengan rasa tidak nyata yang kuat. Pada saat ini, Charlie meraih sepasang tangan putih ramping dan lembut milik Nanako. Sedikit reiki masuk, membantu menyerap kekuatan obat pil peremajaan. Nanako berpikir bahwa perasaan kembali ke masa lalu itu sangat ajaib. Dia tidak pernah menyangka bahwa pil peremajaan masih memiliki setengah dari efeknya dan belum dimainkan. Dengan bantuan Charlie, dia merasa bahwa setiap sel di tubuhnya sepertinya diberi makan oleh efek obat. Dia bisa merasakan bahwa kondisi tubuhnya terus meningkat mencapai tingkat puncak di masa lalu. Beberapa menit kemudian, dia membuka matanya, mengabaikan keringat yang menetes di seluruh wajahnya. Dia menatap Charlie dengan heran, dan berkata, "Charlie-kun, ini apa ini semacam obat ajaib, bagaimana bisa memiliki efek yang begitu kuat?" Bab 1790. Charlie tersenyum kecil dan berkata,
Obat ini disebut pil peremajaan. Nanako tiba-tiba teringat sesuatu. Dan tiba-tiba berkata, aku tahu. Aku tahu. Charlie Kun. Kekuatan Aurora tiba-tiba meningkat pesat sebelum perempat final. Itu pasti karena makan pil peremajaan ini, kan? Charlie mengangguk. Itu benar. Itu memang efek dari pil peremajaan. Nanako bertanya lagi. Jadi karena ini kamu tidak ingin saya mengikuti kontes head-to-head dengan Aurora di masa depan. Jadi kamu tidak akan membiarkan saya terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional, kan? Charlie berkata dengan tenang. Tidak salah. Saya benar-benar melakukannya karena pertimbangan ini. Nanako menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Ragu-ragu sejenak. Dan kemudian bertanya dengan ragu. Apakah karena Charlie Kun sangat menyukai Aurora? Charlie menghiburnya. Saya memperlakukan Aurora lebih seperti saudara laki-laki dan perempuan. Saya tidak ingin kalian berdua bertemu di pertandingan. Itu lebih karena kami mewakili negara yang berbeda. Saya tidak mau. Karena dari saya, ini mempengaruhi kehormatan atlet nasional Tiongkok. Jadi saya harap kamu tidak akan terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Nanako tiba-tiba menyadarinya. Dia berdiri dengan tiba-tiba. Membungkuk 90 derajat ke Charlie, dan berkata dengan serius, tolong jangan khawatir, Charlie Kun. Mulai sekarang, saya akan berkonsentrasi belajar seni bela diri dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam kontes bela diri apapun. Setelah mengatakan ini, dia kembali ke akal sehatnya, melihat kakinya, dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak pernah membayangkan rasanya begitu menyenangkan bisa berdiri lagi. Charlie mengangguk dan tersenyum. Apakah kamu tidak ingin berjalan-jalan di salju? Ayo pergi sekarang. Ya, Nanako mengangguk bersemangat. Berjalan mengitari meja teh, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan penuh semangat, ayo kita keluar. Nanako, yang kekuatan barunya saja naik ke level berikutnya, tidak terlihat seperti seorang master seni bela diri saat ini. Pada saat ini, dia adalah gadis kecil yang polos dan bahagia. Dia memegang tangan pria yang dicintainya dan berlari menuju malam pengumpulan favoritnya. Nanako menyukai salju, terutama di malam hari. Di salju yang tenang, dia dapat menikmati keindahan kepingan salju dan malam tanpa diganggu oleh orang lain. Ini adalah hati yang kekanak-kanakan, dan perasaan kekanak-kanakannya. Di halaman saat ini, lapisan salju tebal sudah turun. Jejak pemaksaan Charlie terhadap ninja Fujibayashi telah hilang. Salju tebal mengeluarkan suara berderit ketika mereka berdua menginjaknya. Suara ini membuat mereka merasa seolah-olah jauh dari hiruk-pikuk kota. Nanako memegang erat tangan Charlie dan tidak melepaskannya. Dia menyeretnya untuk berjalan di atas salju. Lalu mengangkat tangan Charlie setinggi-tingginya. Lalu menggenggam tangannya dan berbalik dengan indah. Rok kimono yang indah, bersama dengan putarannya yang cekatan di salju putih, juga memicu sosok Nanako yang luar biasa. Membuat sosoknya terlihat anggun dan lebih memesona. Nanako berbalik di salju beberapa kali, dan berhenti ketika dia menghadap Charlie. Dia menatap Charlie dengan matanya yang bersinar dan murni, dan berkata dengan sedikit tergila-gila, Charlie Kun, aku telah menunggu salju ini selama beberapa hari. Perakiraan cuaca mengatakan bahwa seharusnya salju sudah turun sejak beberapa hari yang lalu. Saat itu saya duduk di kursi roda di halaman, melihat ke langit, menunggu salju, memikirkan kamu. Tapi hari itu, aku tidak menunggu salju, dan aku tidak berani berharap menunggumu. Berbicara tentang ini, lapisan kabut air tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut dengan sedikit bertanya-tanya. Tapi saya benar-benar tidak menyangka hari ini, salju tebal yang telah lama saya nantikan akan turun. Aku sudah menantikannya sejak lama, dan kamu di sini bersamaku. Inilah momen paling bahagia, paling memuaskan, dan paling sempurna dalam hidup saya. Ini sangat sempurna yang tidak dapat dipercaya. Sangat sempurna sehingga menjadi nyata seperti itu. Seolah-olah itu adalah mimpi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.